Selamat pagi, Pak. Saya Christian Bintang Anugrah dengan 5073002100026 dari jurusan Teknik Pertambangan. Di sini saya akan mempresentasikan untuk jawaban dari UTS Batubara saya. Untuk nomor 1A, di sini dibahas tentang cekungan batubara. Yang dibagi menjadi dua. Yang pertama itu untuk cadangan batubara, dan yang kedua untuk manfaat. Untuk cadangan batubara sendiri, di Indonesia itu pada Provinsi Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur merupakan cadangan batubara yang terbesar di Indonesia, dan Indonesia menempati di peringkat ke-9 di dunia. Lalu yang kedua ada manfaat. Jika batubara dimanfaatkan secara seksama, maka batubara pun bisa dijadikan sumber energi yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan, seperti keperluan industri, kegiatan rumahan, dan sebagainya. Lalu di sini genesa batubara. Di sini akan dijelaskan bagaimana proses sederhana terbentuknya batubara. Seiring berjalannya waktu, gambut ini akan mengalami perubahan sifat fisik dan kimia akibat pengaruh tekanan dan temperatur, sehingga berubah menjadi batubara. Proses perubahan dari gambut menjadi batubara dikenal dengan nama proses pembatubaraan. Pada tahap ini, proses pembentukan batubara lebih didominasi oleh proses geokimia dan fisika yang berpengaruh besar terhadap perubahan gambut menjadi batubara lignit, batubara bituminus, sampai batubara antrasit. Lalu di sini akan dijelaskan bagaimana klasifikasi batubara. Yang pertama itu AR. Atau S-reshape adalah suatu analisis yang didasarkan pada kondisi di mana batubara diasumsikan seperti keadaan diterima. Yang kedua ada ADB, Air Dried Base, adalah suatu analisis yang dinyatakan pada basis contoh batubara dengan kandungan air dalam kesetimbangan dengan atmosfer laboratorium. Yang ketiga ada DB, atau Dry Base, adalah suatu analisis yang didasarkan pada kondisi di mana batubara diasumsikan bebas air total. Yang keempat, ada DAF, Dry Ash Free, adalah suatu analisis yang dinyatakan pada kondisi di mana batubara diasumsikan bebas air total dan kadar abu. Yang kelima ada DMMF, atau Dry Mineral Matter Free, adalah suatu analisis dinyatakan pada kondisi di mana batubara diasumsikan bebas air total dan bahan mineral. Berikutnya merupakan peringkat batubara. Yang pertama itu ada pit. Golongan ini merupakan bahan bakar. Ini merupakan fase awal pembentukan batubara. Gambut merupakan batubara peringkat rendah dan memiliki pori dan memiliki kadar air di atas 75%, serta nilai kalori yang paling rendah. Yang kedua, lignit. Golongan ini sudah berupa struktur kekar dan gejala perlapisan. Batubara muda memiliki kandungan karbon dan energi yang rendah, kadar air, zat volatil, dan mineral anorganik yang tinggi. Yang ketiga, ada subbituminus. Golongan ini memperlihatkan warna kehitam-hitaman dan sudah mengandung lilin. Endapan ini digunakan untuk pemanfaatan pembakaran yang cukup dengan temperatur yang tidak terlalu tinggi, mengandung sedikit karbon, dan banyak mengandung air. Yang keempat, bituminus. Golongan ini bersifat padat, hitam, rapuh, dengan membentuk bongka-bongka prismatik. Endapan ini dapat digunakan antara lain untuk kepentingan transportasi dan industri. Mengandung 68 hingga 86% unsur karbon, berkadar air 8 hingga 10% dari beratnya,
dan sedikit kandungan abu dan sulfur. Yang kelima ada antrasit. Antrasit merupakan kelas batu bara tertinggi dengan warna hitam berkilauan metalik, mengandung 86 hingga 98% unsur karbon dengan kadar air kurang dari 8%. Pada proses pembakaran, memperlihatkan warna biru dengan derajat pemanasan yang tinggi. Di sini akan dibahas tentang metode tambang terbuka. Yang pertama itu ada land clearing. Land clearing merupakan proses pembebasan hutan untuk disiapkan menjadi area pertambangan yang baru. Dalam prosesnya, hal ini baru bisa dilakukan ketika Anda sudah mengantongi izin dari pemerintah dan lulus dari studi kelayakan AMDAL. Yang kedua, ada pengupasan tanah tertutup. Pengupasan tanah tertutup merupakan suatu proses pemindahan lapisan tanah tertutup yang bertujuan untuk mengambil bahan galian yang berada di bawahnya. Kegiatan pengupasan overburden dilakukan pada tahapan awal penambangan. Ketiga, ada pemboran. Pemboran tambang bertujuan untuk eksplorasi, produksi, pembukaan lahan, maupun geoteknik. Teknik pengeboran semakin berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Pengeboran meliputi sifat-sifat berikut ini. Yang pertama itu kekerasan, abrasivitas, tekstur, struktur, dan juga kendali kontrol. Yang keempat, ada peledakan. Peledakan merupakan tindak lanjut dari kegiatan pemboran, di mana tujuannya adalah untuk melepaskan batuan dari batuan induknya agar menjadi fragmen-fragmen yang berukuran lebih kecil, sehingga memudahkan dalam proses penanganan material selanjutnya. Yang kelima ada penggalian dan pemuatan. Penggalian adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, di bawah permukaan bumi, dan di bawah permukaan air. Pemuatan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memasukkan material atau endapan bahan hasil galian, hasil pembongkaran, dan dimuat ke dalam alat angkut. Kegiatan pemuatan ini dilakukan setelah penggusuran. Pengangkutan. Kegiatan penambangan yang dilakukan untuk mengangkut bahan atau endapan biji dari suatu tempat ke tempat lainnya, ataupun tempat penimbunan atau juga pengolahan. Pada kegiatan ini biasanya dilakukan dengan alat seperti dump truck, belt conveyor, tongkang, dan lain-lain. Yang terakhir ada reklamasi. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Selanjutnya akan dibahas prinsip reduksi batu bara. Di sini dibagi menjadi 4, yaitu impact, atrisi, shear, dan juga kompresi. Yang pertama akan dibahas yaitu impact. Impact merupakan tumbukan seketika dari satu benda yang bergerak terhadap benda lainnya. Lalu yang kedua ada atrisi. Atrisi merupakan akibat pergeseran relatif dua permukaan keras terhadap suatu material. Ketiga, shear. Terdiri dari pengaruh, pemangkasan, dan juga pemotongan. Yang keempat ada kompresi. Diciptakan ketika material dijebak antara dua permukaan yang keras dengan meningkatkan tekanan terhadap satu dengan yang lain. Tujuan reduksi batu bara. Yang pertama untuk membebaskan atau juga meliberasi mineral berharga dari mineral pengotornya. Yang kedua menghasilkan ukuran dan bentuk partikel yang sesuai dengan kebutuhan pada proses berikutnya. Yang terakhir memperluas permukaan partikel agar dapat mempercepat kontak dengan zat lain.
misalnya reagen flotasi. Lalu di sini juga akan dibahas tentang alat-alat reduksi batu bara. Dibagi menjadi 4 5 golongan. Yang pertama ada heavy duty, medium duty, light duty, fine duty, dan juga ultra fine duty. Untuk heavy duty itu kategori untuk pekerjaan yang berat. Untuk medium duty untuk pekerjaan yang sedang, light duty untuk pekerjaan ringan, fine duty untuk pekerjaan yang halus, ultra fine duty untuk pekerjaan yang sangat halus. Yang pertama akan dibahas tentang bagian heavy duty. Dibagi menjadi 4 alat, yaitu ada yang pertama rotary breaker, feeder breaker, jaw crusher, gyratory crusher. Untuk rotary breaker, yaitu tabung yang dilengkapi dengan lubang-lubang dengan ukuran tertentu yang sekaligus berfungsi sebagai screen, digerakkan oleh suatu motor penggerak, biasanya mempunyai kecepatan yang rendah. Cara kerja rotary breaker adalah perputaran rotary breaker itu memberikan efek benturan pada material yang berada di dalamnya. Batu bara yang telah hancur akan lolos pada lubang-lubang screen tersebut, sedangkan batu bara yang tidak lolos akan mengalami proses penghancuran kembali. Berikut merupakan gambar dari rotary breaker. Yang kedua ada feeder breaker. Feeder breaker merupakan seizing equipment yang prosesnya meliputi dari pengumpanan batuan baru dari dump truck menuju alat penghancur untuk mengubah batu bara dari ukuran besar menjadi ukuran yang diinginkan. Feeder breaker juga memiliki fitur sebagai berikut. Yang pertama itu pinnya kuat, bushnya awet, link plate tahan patik, dan yang terakhir sambungan rantai yang terlindungi. Berikut merupakan contoh dari gambar feeder breaker. Yang ketiga ada jaw crusher. Jaw crusher adalah mesin pemecah batu yang mengandalkan gaya tekanan yang berasal dari jaw plate, sehingga batu yang dimasukkan dapat dihancurkan. Kita dapat mengatur besar kecilnya batu yang dihancurkan dengan mesin jaw crusher, dengan cara mengatur besar lubang pada titik pembuangan. Beberapa bagian mesin jaw crusher seperti flywheel, jaw plate, toggle, merupakan bagian penting agar jaw crusher dapat menghancurkan batu. Agregat menjadi ukuran yang lebih kecil. Berikut merupakan contoh dari jaw crusher. Yang terakhir ada gyratory crusher. Crusher gyratory adalah crusher kompresi yang sebagian besar digunakan untuk penambangan berat dan material yang digali dalam proyek dengan tonase yang sangat tinggi. Gyratory crusher memiliki sistem pemosisian poros utama yang dapat disesuaikan dan rakitan pengguna. Jenis mesin ini dapat menangani material yang sangat keras dan abrasif dan ideal untuk material kering hingga sedikit basah yang tidak lengket, dan memberikan rasio reduksi 4:1 hingga 7:1. Berikut merupakan contoh dari gyratory crusher. Dalam kategori kedua ada medium duty, dibagi menjadi 3 alatnya. Yang pertama itu ada cone gyratory crusher. Cone gyratory crusher merupakan alat peremuk yang biasa digunakan untuk tahan secondary crushing. Alat ini merupakan modifikasi dari gyratory crusher. Sumbu tegak ditanjang di bawah kepala remuk atau mantle atau cone. Alat ini mempunyai kelebihan, yaitu biji atau umpan yang masuk terlalu keras, maka bol secara otomatis akan bergerak ke arah luar. Berikut merupakan gambar dari cone gyratory crusher. Lalu ada yang kedua, single roll crusher. Single roll crusher digerakkan oleh V-belt dan menggunakan flywheel berdiameter besar dengan set roda gigi dan pinion untuk mengurangi kecepatan gulungan. Crusher ini dioperasikan dengan horsepower yang relatif rendah dan membutuhkan headroom yang lebih rendah dibandingkan dengan crusher lain yang digunakan untuk reduksi primer. Diameter gulungan dan lebar penghancur pada akhirnya akan ditentukan oleh ukuran umpan, ukuran produk, dan kapasitas produk.
Berikut merupakan gambar dari single roll crusher. Lalu yang terakhir ada double roll crusher. Double roll crusher merupakan alat preparasi sampel yang berfungsi sebagai penghancur sampel dengan tingkat kekerasan material yang lebih rendah. Alat ini bekerja dengan cara menggerus material dengan dua buah roller yang berputar satu arah secara bersamaan dan menjepit material hingga hancur. Untuk mengatur ukuran output sampel, kita bisa mengatur tingkat kerenggangan roller. Semakin dekat jarak antar roller, maka akan semakin kecil ukuran material yang dihasilkan. Begitupun sebaliknya. Berikut merupakan contoh dari double roll crusher. Untuk yang ketiga, ada kategori light duty, yang dibagi menjadi tiga contoh alat. Yang pertama itu ada congiratory crusher, hammer, dan juga double roll crusher. Hammer. Hammer merupakan alat yang digunakan untuk mempermudah buruh untuk mengatasi tersangkutnya serbuk batu bara pada dinding chamber. Fine coal yang tersangkut biasanya dipukul oleh pekerja dengan hammer sehingga menurunkan produktivitas pabrik, menambah kerja buruh pabrik, serta biaya operasional yang besar. Berikut merupakan contoh dari hammer. Yang keempat ada fines duty. Berikut merupakan tiga contoh dari alat dari fines duty. Yang pertama ada high speed hammer mill, dry ball mill, rod mill, roll or raise pulverizer. Yang pertama ada high speed hammer mill. Mesin yang bertujuan untuk menghancurkan bahan material besar menjadi potongan kecil. Mesin ini memiliki banyak macam aplikasi di banyak industri. Bahan dimasukkan ke dalam hammer mill dan turun melalui ruang palu melalui gaya gravitasi akibat getaran rotor. Palu yang umumnya potongan persegi panjang yang terbuat dari baja yang dikeraskan dan melekat pada suatu poros yang berputar dengan kecepatan tinggi di dalam ruangan akan menghancurkan material yang masuk melalui delivery device dan terus berulang-ulang menumbuk material hingga halus. Lalu yang kedua ada high speed hammer mill. Berikut merupakan contoh dari high speed hammer mill. Lalu yang kedua ada rod mill. Rod mill disebut juga sebagai alat fine crusher atau coarse grinding. Ciri khusus dari rod mill adalah panjang shell silinder antara 1,5 dan 2,5 kali diameternya. Perbandingan ini sangat penting agar batang rod yang panjangnya beberapa sentimeter lebih pendek dari sel harus dicegah dari pembongkahan agar dapat mendesak diameter silinder. Perbandingan tidak boleh sama panjangnya dengan sel dalam penggunaannya, karena akan mengakibatkan rod berubah bentuk dan patah. Berikut merupakan contoh dari rod mill. Yang ketiga ada roll pulverizer. Roll pulverizer adalah alat untuk menggiling atau menghancurkan batu bara, sehingga menjadi halus dan kemudian bersamaan dengan udara primer dialirkan ke furnace. Juga mengeringkan batu bara, sehingga mudah dihaluskan dan dibakar. Mengklasifikasikan atau menyaring batu bara untuk memastikan bahwa batu bara yang masuk ke dalam boiler benar-benar halus. Lalu yang terakhir ada ultrafine duty. Yang dibagi menjadi 5 contoh alatnya ada vibration mill, high frequency attrition mill, wet ball mill, roll pulverizer, dan juga jet mill. Yang pertama ada vibration mill. Vibration mill adalah alat pengecil ukuran yang menerapkan proses impeksi secara kontinu dalam menjalankan fungsi pengecil ukurannya. Wadah penggilingan terdiri dari tabung yang dipegang dalam bingkai yang didukung oleh pegas yang diisi sekitar 80% total volume dengan bola perselen atau bola baja tangan karet. Berikut merupakan contoh dari alat vibration mill. Yang kedua ada high frequency attrition mill. Mempunyai piring-piring yang biasa terbuat dari baja, piring-piring tersebut berputar, sumbu piring biasanya horizontal, tapi terkadang vertikal. Bahan yang digunakan
biasanya partikel-partikel solid yang ledak. Umpan masuk melalui bukaan pada pusat piring. Umpan akan mengalami gesekan antara alur permukaan datar piring tersebut. Setelah lebih halus, maka umpan akan keluar yang sebelumnya melewati ayakan. Berikut merupakan contoh dari high frequency attrition mill. Yang ketiga ada wet ball mill. Wet ball mill adalah mesin penggiling yang biasanya digunakan untuk menggiling suatu bahan material menjadi bubuk yang sangat halus. Mesin ini sanggup menggiling bahan-bahan yang ukurannya besar hingga berubah menjadi bahan yang halus sekali. Bahan material dimasukkan ke dalam mesin ini melalui kerucut di salah satu sisinya terlebih dahulu. Bahan tadi pun lalu akan melalui proses sel yang berputar. Inti bola kemudian akan terangkat dan bagian kaskade akan naik turun. Gerakan dari bola inilah yang akan mengurangi ukuran dari bahan serta menghaluskannya. Hasil produksi dari proses ini lantas akan keluar secara otomatis melalui kerucut yang ada di sisi lainnya. Berikut merupakan contoh dari wet ball mill. Lalu yang terakhir ada jet mill. Metode penggilingan ini menggunakan tekanan tinggi, gas terkompresi untuk membuat tabrakan berkecepatan tinggi antara partikel bahan baku. Tabrakan ini memecah partikel menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Proses ini mencakup pengurangan ukuran partikel dan klasifikasi udara dalam satu langkah. Berikut merupakan contoh dari alat jet mill. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat PowerPoint ini. Untuk sekian presentasi dari saya. Eh, Terima kasih. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat pagi.